Pertama-tama, kejadian diawali pada saat tanggal 29 Mei 2014, sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, saat penggugat, yaitu ayah dari saudara Dasril Ramadan, memasukkan saudara Dasril ke Rumah Sakit Siloam Hospital di Lipo Karawaci karena telah mengalami kecelakaan setelah mengendarai motor dan ditabrak di bagian belakang oleh mobil berjenis minibus kecil. Sesampainya di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci, tergugat 3 yaitu Dr. P. Sugiantoro yang saat itu menangani saudara Dasril Ramadan menjelaskan kepada keluarga korban bahwa korban harus mengalami operasi berupa penyambungan tulang dan bedah vaskuler karena terdapatnya pembuluh darah yang robek atau pecah karena kecelakaan tersebut. Dan pada saat itu keluarga korban, yaitu penggugat dan saudara Dasril Ramadan, mempercayai dokter atau tergugat 3 untuk memberikan tindakan yang diperlukan. Setelah operasi dilakukan, saudara Dasril Ramadan ditempatkan di ICU Siloam Hospital di Karawaci dan diberikan penanganan seakan-akan kondisinya itu menyeramkan dan memprihatinkan, seperti diberikan alat bantuan pernapasan di leher dan kateter di bagian kelamin. Padahal sebenarnya dari tampak luar, saudara Dasril Ramadan terlihat baik-baik saja, bahkan dapat bercandaria dengan orang-orang sekitarnya. Setelah hari ketiga di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci, tergugat 3 yaitu Dr. P. Sugiantoro memberikan penjelasan lagi bahwa diperlukan operasi yang lebih lanjut, yaitu berupa operasi pemasangan pen di dalam kaki yang menjadi pusat rasa sakit dari saudara Dasril Ramadan, dan juga bedah plastik berupa bedah kulit atau pencakokan dan lain-lainnya. Nah, pada saat itu bahkan dibilang oleh tergugat 3 bahwa minimal harus ada 180 hari untuk proses pemulihan saudara Dasril Ramadan, dan hal pemulihan tersebut harus dilakukan di Siloam Hospital di Karawaci. Pada tanggal 7 Juni 2014, akhirnya penggugat merasa bahwa tindakan-tindakan yang diberikan oleh tergugat 3 dan Siloam Hospital secara general merupakan tindakan-tindakan yang berlebihan, dan karenanya ia merasa tertipu oleh pihak rumah sakit. Setelah 1 bulan keluarnya saudara Dasril Ramadan dari Siloam Hospital di Karawaci, ditemukan oleh penggugat bahwa ternyata terdapat tindakan penyembuhan dan pemberian obat-obatan yang ternyata di luar sepengetahuan atau seizin penggugat sebagai wakil atau wali dari saudara Dasril Ramadan yang pada saat itu masih berada di bawah umur dan karenanya tidak cakap hukum. Dan oleh karenanya pada tanggal 7 Juli 2014 penggugat memutuskan untuk mensomasi dan memanggil tergugat 3, 4, dan 5. Saat bertemu, penggugat hanya meminta untuk diberikannya atau dikembalikannya ganti rugi yang telah ia alami selama anaknya berada di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci, yaitu ganti rugi sebesar 291 juta rupiah. Kurang lebih setelah 2 minggu tidak adanya respon atau itikat baik dari para tergugat, penggugat kembali memanggil dan mensomasi para tergugat, yaitu pada tanggal 16 Juli 2014. Pada pertemuan tanggal 16 Juli 2014 ini, para tergugat menyatakan bahwa mereka sebenarnya sudah memberikan penanganan yang sesuai prosedur, cepat, dan tepat kepada pasien. Karena tidak mendapatkan jawaban atau respon yang diharapkan, penggugat akhirnya memberikan waktu hingga 23 Juli 2014 kepada para tergugat untuk merealisasikan hak-haknya atau ganti rugi yang telah ia minta sebelumnya. Namun hingga tanggal 29 Agustus 2014 tidak terdapat titik tengah di antara para tergugat dan penggugat, dan karenanya penggugat berinisiatif untuk memeriksakan kondisi kaki saudara Dasril Ramadan ke Rumah Sakit Mayapada dan ditemukan bahwa sebenarnya tidak ada penyambungan tulang yang dijanjikan atau yang dikatakan oleh tergugat 3 pada saat awalnya saudara Dasril Ramadan dibawa ke Rumah Sakit Hospital di Lipo Karawaci untuk mengalami proses penyambungan tulang. Dan karenanya sejak saat itu penggugat berusaha atau telah memasukkan kasus ini ke pengadilan negeri dan sekarang telah dimasukkan sebagai kasus di bawah naungan Mahkamah Agung. Landasan teori dari hasil putusan ini ada 3, yaitu perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis, etika dan moralitas medis, perlindungan hukum dalam perbuatan melawan hukum.
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam bidang medis. Fokus pembahasan dalam makalah ini adalah malpraktik medis. Malpraktik sendiri berasal dari kata mal atau mala yang berarti buruk, serta praktik yang berarti pelaksanaan pekerjaan. Jadi malpraktik medis memiliki pengertian pelaksanaan pekerjaan yang buruk di dalam bidang medis. Unsur malpraktik sendiri dapat dibuktikan kejadiannya dengan terpenuhinya keempat unsur ini, yaitu antara lain 1. Kewajiban. Tenaga medis mempunyai kewajiban untuk mempergunakan ilmu pengetahuan serta keahliannya untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan penderitaan pasien. 2. Tidak melaksanakan kewajiban. Pelanggaran berupa penyimpangan pelaksanaan dari prosedur atau standar profesinya. 3. Sebab akibat pelanggaran kewajiban menyebabkan cedera pada pasien. 4. Cedera. Seseorang mengalami cedera yang dapat dituntut melalui jalur hukum. Terpenuhinya 4 unsur ini merupakan syarat bagi sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai malpraktik. Selanjutnya, bila perkara ini lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan 1365 BW, bahwa untuk dapat disebut perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 syarat, maka dapat disusun menjadi demikian. A. Pasien harus mengalami suatu kerugian. B. Ada kesalahan atau kelalaian. C. Terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian. D. Perbuatan itu melanggar hukum. Mengenai kerugian yang ditimbulkan dapat lebih lanjut dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 mengenai ganti rugi akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Malpraktik sendiri memiliki cakupan yang luas dengan berbagai macam yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan hukum yang dilanggar. Dapat dilihat dari sudut pandang etika profesi dan hukum, golongan tersebut dibagi ke dalam klasifikasi malpraktik etika dan malpraktik yuridis. Malpraktik etika dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh tenaga kesehatan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan malpraktik yuridis dibedakan lebih lanjut oleh Sujamitko menjadi 3, antara lain yang pertama ada malpraktik perdata, yang kedua ada malpraktik pidana. Etika kedokteran banyak dipengaruhi oleh hukum dan hak asasi manusia. Pelayanan kedokteran diselenggarakan dengan tujuan utamanya yaitu mengobati dan memulihkan. Problema-problema yang kerap kali muncul di dalam penerapan etika dokter dapat juga melahirkan malpraktik yang dikenal dengan malpraktik etik. Yang ketiga ada perlindungan hukum dalam perbuatan melawan hukum. Pihak korban dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Setelah korban, yang kedua ada pertanggungjawaban atau ganti rugi. Tanggung jawab untuk mengganti rugi timbul bila mana ada kesalahan oleh seseorang, baik sengaja maupun secara lalai. Tanggung jawab mutlak membebankan pertanggungjawaban kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan sanggup untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata adalah yang pertama ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 yang dapat berupa biaya rugi serta bunga. Yang kedua ada ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, kami ingin membahas kedua sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang penggugat. Dari sudut pandang penggugat dapat mengajukan perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur-unsur yang dapat menjadikan suatu kejadian sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur pertama adalah unsur kerugian. Adanya dua jenis unsur kerugian yang dialami oleh penggugat, yaitu unsur kerugian imaterial dan juga material. Di sini unsur material merupakan segala biaya yang dikeluarkan oleh penggugat, yaitu biaya operasional, biaya pengobatan, dan juga biaya jasa advokat untuk menyelesaikan kasus ini.
Kedua, unsur kesalahan. Di sini tergugat dianggap tidak secara benar dan tidak secara jelas menyampaikan tahap untuk melakukan pengobatan dan juga operasi. Juga tergugat tidak melaksanakan tahapan tersebut seperti apa yang sudah berdasarkan prosedur yang berlaku. Ketiga, unsur kausalitas. Di sini permohonan penggugat memiliki hubungan secara langsung dengan kesalahan tergugat. Dan yang terakhir adalah unsur melawan hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh penggugat adalah Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terpenuhinya unsur-unsur ini dari sudut pandang penggugat memberikan dasar yang kuat bagi penggugat untuk mengajukan perkara ini untuk dapat diselesaikan secara adil. Namun, menurut sudut pandang tergugat, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan yang terlalu dini atau premature. Penggugat melakukan beberapa kesalahan, yaitu terdapat dalam 30 butir eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Maka dari itu, tergugat juga mencadangkan haknya secara tegas, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata, untuk menggugat dan juga menuntut sang penggugat. Hal ini terjadi juga karena penggugat melakukan beberapa kesalahan yang dapat dituntut, yaitu penggugat mencemari nama baik, dan juga penggugat memberitakan berita yang tidak benar di televisi dan juga surat kabar di Tangerang, dan penggugat juga melakukan keonaran di gedung rumah sakit Siloam Hospital Sipo Village dengan membawa sejumlah massa kameramen dan juga wartawan untuk meminta rekam medis dari saudara Dasril Ramadan tanpa adanya surat izin demo dari kepolisian setempat. Selain itu, tergugat juga menulis dalam eksepsinya fakta bahwa tergugat tidak memiliki rekam medis saudara Dasril Ramadan, membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki dasar bukti yang kuat untuk menggugat tergugat sebagai pelaku tindakan melawan hukum. Selanjutnya, tim penyusun melihat kasus ini dari sudut pandang hakim. Pada saat ini, kami selaku tim penyusun melihat kembali fakta-fakta hukum yang ada dan membuat analisis kami. Yang pertama adalah mengenai barang bukti. Rekam medis sebagai bukti yang disebutkan di surat keputusan bukan satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran dalam apa yang terjadi. Lalu, kami juga menemukan doktrin res ipsa loquitur, yang berarti pasien tidak harus menunjukkan kelalaian selama ada kejadian sebagai bukti. Kami menemukan bahwa penggugat telah memberikan bukti-bukti berupa foto kejadian yang tidak normal dan tidak sewajarnya, sehingga ini merupakan dasar yang kuat untuk melakukan pengecekan ulang dan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pertimbangan hakim yang diberikan pada tahap kasasi memperkuat hasil-hasil yang telah diberikan oleh hakim sebelumnya di tahap pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Hasil tersebut adalah bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi tidak lalai dalam menegakkan hukum. Untuk poin pertama, penggugat berhasil menjelaskan mengapa 4 unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan secara konkret bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Poin kedua dari pertimbangan hakim, tidak menyeluruhnya pemenuhan usaha pengumpulan bukti pendukung untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dan adil membuat pertimbangan hakim yang disampaikan secara resmi memiliki titik-titik celah yang lemah dan bahkan mengancam validitasnya. Kami menyimpulkan bahwa ada perbedaan arah atau kecondongan yang dimiliki oleh tim dan hakim yang berwenang mengenai makna keadilan. Kelompok kami melihat ada peluang usaha yang seharusnya masih dapat dilakukan untuk membuat luas cakupan proses pengumpulan data dan bukti bagi kelancaran proses peradilan. Kelompok kami tidak melihat adanya alasan penghalang yang membuat hal tersebut tidak dapat dilakukan. Adanya pernyataan di dalam pertimbangan kelompok kami yang tidak terjawab dengan pembelaan dan pertimbangan pihak lain daripada penggugat membuat kelompok kami tidak dapat menambahkan berat persetujuan akan pertimbangan bagi pihak tergugat. Juga pada persetujuan anggota tim terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.